Mata kuliah Hukum Pidana, kode buku HKUM 4203, disusun oleh Profesor Dr. Edi OS Hiarits. Wah, orangnya terkenal nih. SH.M. Hum, sarjana hukum dan magister hukum, profesor dan doktor juga. Oke, tinjauan mata kuliah. Berdasarkan cara kerjanya, menurut para pakar hukum dapat digolongkan menurut para pakar, hukum dapat digolongkan menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik pada umumnya bersifat memaksa dan dapat dipaksakan oleh alat negara yang melanggarnya atau yang tidak mematuhinya. Ciri-ciri hukum publik yaitu mengatur hubungan antara masyarakat dengan pihak penguasa atau hubungan dengan negara atau pemerintah. Hukum pidana berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat digolongkan sebagai hukum publik. Untuk mengantarkan mahasiswa memahami apa itu hukum pidana, pada modul 1 diberikan materi terkait definisi hukum pidana, pembagian hukum pidana, dan definisi, tujuan, dan objek ilmu hukum pidana. Dalam modul 1 dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan hukum pidana yang dimulai dengan pengertian hukum dan selanjutnya pengertian pidana, pembagian hukum pidana. Modul 1 akan diakhiri dengan penjelasan terkait definisi, pembagian objek dan tujuan ilmu hukum pidana. Selanjutnya pada modul 2 dipaparkan materi mengenai tugas, fungsi, dan tujuan hukum pidana. Tujuan umum yang ingin dicapai dengan modul 2 adalah mahasiswa memiliki pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan tujuan hukum pidana. Setelah mempelajari hukum pidana setelah mempelajari modul 2 diharapkan mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai fungsi hukum pidana, tujuan hukum pidana. Gimana sih? Fungsi hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, dasar pembenaran hukuman pidana, teori hukum pidana, dan aliran pokok yang berkembang dalam hukum pidana. Modul 3 berisi paparan atau uraian materi mengenai definisi perbuatan pidana, definisi Strafbarfeit, perbedaan prinsip perbuatan pidana dan Strafbarfeit, dan elemen-elemen perbuatan pidana. Tujuan umum yang ingin dicapai dengan modul 3 yaitu siswa memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana. Penjelasan materi dalam modul 3 dimulai dengan pengertian perbuatan pidana dan selanjutnya pengertian Strafbarfeit. Enggan merangkum materi dan latihan soal serta dengan rangkuman materi dan latihan soal serta bagaimana menyelesaikan soal-soal tersebut. Modul 4 mengulas materi mengenai asas legalitas dengan 3 pokok bahasan utama yaitu sejarah asas legalitas, pengertian asas legalitas, dan pengertian asas legalitas. Sedangkan subpokok bahasanya meliputi sejarah dan perkembangan asas legalitas, definisi asas legalitas, makna yang terkandung dalam asas legalitas dalam konteks hukum pidana nasional, hukum pidana internasional, dan hukum asas legalitas di beberapa negara. Setelah mempelajari modul 4, mahasiswa diharapkan memahami dan mampu menjelaskan mengenai sejarah asas legalitas, pengertian asas legalitas, makna yang terkandung dalam asas legalitas dalam konteks hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional, dan pembatasan terhadap asas legalitas. Modul 5 berisi paparan materi mengenai asas teritorial. Tujuan umum yang ingin dicapai modul 5 adalah siswa memiliki pemahaman dan kemampuan untuk memaparkan apa yang dimaksud dengan asas teritorial dan perluasan asas teritorial berdasarkan prinsip teknis, perluasan berdasarkan prinsip kewarganegaraan, perluasan asas teritorial berdasarkan prinsip proteksi, dan perluasan asas teritorial berdasarkan prinsip universal. Modul 6 berisi materi paparan mengenai apakah melawan hukum itu dan unsur melawan hukum, sifat melawan hukum, pengertian melawan hukum, dan apakah melawan hukum dalam hukum pidana sama artinya dengan melawan hukum dalam hukum perdata berdasarkan prinsip proteksi dan berdasarkan prinsip universal. Setelah mempelajari modul 6, mahasiswa diharapkan memahami dan mampu menjelaskan mengenai apakah melawan hukum itu, tidak melawan hukum dan putatif indelik, pembuktian unsur sifat melawan hukum, melawan hukum, dan apakah melawan hukum dan dalam hukum pidana sama artinya dengan melawan hukum dalam hukum perdata. Modul 7 memaparkan materi mengenai definisi pertanggungjawaban pidana, definisi kesalahan, bentuk-bentuk kesalahan, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, pertanggungjawaban ketat, pertanggungjawaban pengganti, teori generalisir, dan teori individualisir. Ilmu hukum pidana adalah untuk mengetahui pengertian objek dan
dari aturan hukum pidana. Bahwa dari penyelidikan tersebut diharapkan mendapatkan hasil sesuai dengan kenyataan yang logis. Pengaruh pidana sangat mendasar pada tujuan sanksi pidana. Permasalahan penetapan terkait sanksi dengan pandangan tentang tujuan pemidanaan, tujuan umum yang ingin dicapai dengan modul 7, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab pidana dan hubungan kausalitas. Modul 8 berisi paparan materi mengenai pidana pokok, pidana tambahan, single track system, double track system, definite sentence, indefinite sentence, indeterminate sentence. Tujuan umum yang ingin dicapai dalam modul 8 adalah mahasiswa memiliki pemahaman mengenai sistem pemidanaan, sejarah pidana dan pemidanaan di Indonesia, tujuan pemidanaan, pidana pokok, pidana tambahan, sistem jalur tunggal, sistem jalur ganda, pengertian sanksi pidana dan tindakan sanksi, kalimat pasti, kalimat tidak terbatas, dan kalimat tidak tentu. Modul 9 memaparkan materi mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Tujuan umum yang ingin dicapai dengan modul 9, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman mengenai alasan penghapus pidana. Modul 10 berisi paparan materi mengenai alasan penghapus penuntutan pidana dan alasan penghapus eksekusi pidana. Tujuan umum yang ingin dicapai dengan modul 10, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman dan kemampuan untuk memaparkan apa saja yang dimaksud dengan alasan penghapus penuntutan pidana dan alasan penghapus eksekusi pidana. Penjelasan materi dalam modul 10 akan diawali dengan penjabaran mengenai pengertian dan perbedaan alasan izin pengkreditan dan pembatalan izin pembinaan. Kemudian akan dijabarkan apa yang dimaksud dengan penghapusannya, hak penuntutan serta penghapusan hukuman pidana. Modul 11 berisi paparan materi mengenai percobaan, pernyataan dan pembantuan. Tujuan umum yang ini dicapai dalam modul 11, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman mengenai percobaan, penyertaan dan pembantuan. Penjelasan materi modul 11 bagian menjadi 2 bagian. Penjelasan materi dalam modul 11 menjadi 2 bagian. Gimana maksudnya? Pertama akan dipaparkan mengenai definisi percobaan dan unsur-unsur percobaan. Bagian kedua dijelaskan mengenai definisi penyertaan, definisi pembantuan, serta elemen unsur penyertaan dan elemen unsur pembantuan. Modul 12 memaparkan materi mengenai definisi perbarengan perbuatan pidana dan pengulangan perbuatan pidana. Tujuan umum yang ingin dicapai dengan modul 12 diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan perbarengan dan pengulangan perbuatan pidana. Penjelasan materi dalam modul 12 menjadi 2 bagian. Pertama-tama akan dipaparkan mengenai definisi perbarengan perbuatan pidana serta definisi perbarengan perbuatan pidana idealis dan realis. Bagian kedua dijelaskan mengenai pembinaan perbarengan perbuatan pidana dan pengulangan perbuatan pidana. Berikutnya peta berpikir, peta kompetensi hukum pidana HKUM 4203 4 SKS. Ini bacanya dari bawah. Jadi modul 1 begini, nomor 2 begitu, nomor 3 begendang, nomor 4 5 modul. Oh gitu ya. Oke. Kita lanjut ke modul 1 modul 1 dulu pendahuluannya. Modul 1 definisi hukum pidana, pembagian hukum pidana, dan definisi objek dan tujuan ilmu hukum pidana. Pendahuluan. Secara keseluruhan buku materi pokok hukum pidana ini akan dibagi menjadi 12 modul, dan dalam setiap modul akan dijabarkan menjadi beberapa bagian kegiatan belajar. Secara lengkap materi ke-12 modul tersebut meliputi modul 1, modul 2, modul 3, modul dan seterusnya. Oke. Modul 1 pengantar hukum pidana, definisi hukum pidana, pembagian hukum pidana, definisi objek dan tujuan hukum pidana. Itu tadi sudah dibahas di tinjauan umum. Kita langsung baca ya. Setelah modul-modul dan kegiatan belajarnya dibacakan, khusus mengenai modul 1 ini akan diberikan materi terkait definisi hukum pidana, pembagian hukum pidana, dan definisi tujuan dan objek ilmu hukum pidana. Tujuan umum yang ingin dicapai dengan modul 1 ini diharapkan
Anda memiliki pemahaman dasar dan kemampuan untuk memberikan definisi mengenai hal yang dimaksud dengan hukum pidana. Dalam modul 1 ini, Anda akan menjelaskan hal-hal yang dimaksud dengan hukum pidana yang dimulai dengan pengertian hukum dan selanjutnya pengertian pidana. Selain itu, pada modul 1 ini juga, Anda akan dijelaskan mengenai pembagian hukum pidana. Selanjutnya, pada bagian akhir modul 1 ini, Anda akan diberikan pemahaman terkait definisi, pembagian, objek, dan tujuan ilmu hukum pidana. Selain materi-materi seperti yang telah diuraikan di atas, pada setiap modul termasuk modul 1 ini pula akan dilengkapi dengan rangkuman materi dan latihan soal serta bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tersebut. Setelah mempelajari modul 1 ini, Anda diharapkan memahami dan mampu menjelaskan mengenai 1. Pengertian hukum pidana, pengertian hukum pidana, oh my god, ada 2 nih. 4. Hukum pidana material. 5. Kodifikasi hukum pidana. 6. Dasar hukum berlakunya kitab-kitab hukum pidana, kitab undang-undang hukum pidana. Pembagian kitab undang-undang hukum pidana. 8. Hukum pidana formal. 9. Dasar hukum berlakunya kitab undang-undang hukum acara pidana. Sekarang ini hukum acara. Hukum acara pidana dengan hukum pidana perlu dibedakan. 10. Hukum pidana objektif. 11. Hukum pidana subjektif. 12. Hukum pidana umum. 13. Hukum pidana khusus. 14. Hukum pidana nasional. 15. Hukum pidana lokal. 16. Pengertian ilmu hukum pidana. 17. Pengertian kriminologi. 18. Objek ilmu hukum pidana. Dan 19. Tujuan ilmu hukum pidana. Oke, langsung saja kita masuk ke kegiatan belajar 1. Definisi hukum pidana. Pengertian hukum. Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriff von Recht. Apa itu? Masih saja para ahli hukum mencari definisi mengenai pengertian hukum. Demikian Immanuel Kant menulis lebih dari 150 tahun yang lalu. Apeldoorn tahun 1990 halaman 1. Hukum mengatur seluruh bidang kehidupan. Hukum mengatur seseorang sejak masih dalam kandungan sampai masuk ke liang lahat. Oleh karena itu, tidak mungkin merumuskan hukum dalam suatu definisi singkat, padat, dan jelas. Pada bab ini, sebelum mengulas lebih lanjut mengenai pengertian hukum pidana, terlebih dulu akan menguraikan pengertian hukum berikut fungsi dari hukum itu sendiri. Paling tidak, ada 9 pengertian hukum yang lazim dan dikenal masyarakat. Pertama, hukum dalam arti semangat ilmu pengetahuan, ilmu hukum, yang berarti juga sebagai ilmu kaidah atau norma Wissenschaft. Ilmu hukum adalah ilmu yang membahas hukum sebagai kaidah atau bagian dari sistem kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Hans Kelsen mendefinisikan ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan mengenai hukum yang seharusnya. Sementara itu, Friedman memberikan pengertian ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan dengan antara filsafat hukum dari satu sisi dan teori politik di sisi lain. Kedua, hukum dalam arti sebagai disiplin, yaitu ajaran hukum mengenai fenomena masyarakat atau ajaran kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat. Ketiga, hukum dalam arti sebagai kaidah atau peraturan hidup yang mengatur bagaimana manusia seharusnya berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum sebagai kaidah ini berisi perintah, perkenan, dan larangan yang bertujuan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang damai. Pengertian hukum yang sesuai dengan makna hukum secara baik dikemukakan oleh J.C.T. Simorangkir dan Weryono Sastropranoto. Kedua pakar hukum ini sepakat menyatakan bahwa hukum itu adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan perilaku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tersebut mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu. Secara garis besar, suatu peraturan hukum dapat dibagi menjadi 3. 1. Isi peraturan hukum yang bersifat perintah. Peraturan hukum biasanya bersifat perintah suruhan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu. Isi peraturan hukum yang bersifat perkenaan diperbolehkan. Di sini, peraturan hukum tersebut boleh diikuti atau tidak diikuti. Isi peraturan hukum yang bersifat sebagai perkenaan atau perbolehan ini banyak ditemui atau terdapat di bidang hukum keperdataan. 3. Isi peraturan hukum yang bersifat larangan. Di sini isi peraturan tersebut dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Isi peraturan hukum yang bersifat melarang sebagian besar ditemui atau terdapat di hukum pidana. Dari ketiga jenis ini peraturan hukum sebagaimana diutarakan di atas, terdapat 2 sifat dari peraturan hukum.
Satu ya nih. Peraturan hukum yang bersifat memaksa atau imperatif. Peraturan hukum tersebut secara a priori mengikat dan harus dilaksanakan sehingga tidak memberikan izin lain selain hal yang telah diatur dalam undang-undang. Isi peraturan hukum yang bersifat memaksa ini selalu berbentuk perintah atau larangan. 2. Peraturan hukum yang bersifat pelengkap atau subsidiar atau dispositif atau fakultatif. Di sini peraturan hukum tersebut tidak secara a priori mengikat. Dengan kata lain, peraturan hukum sifat tersebut boleh digunakan, boleh tidak digunakan. Tujuan dari peraturan hukum yang bersifat fakultatif adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Peraturan hukum yang berisi perkenaan atau perbolehan bersifat fakultatif. Selanjutnya adalah rumusan peraturan hukum berdasarkan isi dan sifat peraturan hukum itu. 1. Isi peraturan hukum berwujud perintah atau bersifat memaksa atau imperatif dalam bidang hukum ketatanegaraan, misalnya ketetapan MPR RI _4-1988 menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia atau mandataris MPR untuk mengemban dan melaksanakan ketetapan ini dengan bagian ketetapan yang berupa GBHN sesuai dengan bunyi dan makna sumpah jabatannya. Dalam hukum perdata, isi peraturan hukum berwujud perintah dan bersifat memaksa adalah seperti ketentuan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, pejabat yang ditunjuk mencegah berlangsungnya perkawinan apabila di ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 undang-undang ini tidak dipenuhi. Dalam hukum pidana sebagai contoh, peraturan hukum berwujud perintah dan bersifat memaksa adalah ketentuan 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang sebaliknya, diancam ke 1. Dalam perkara dengan hukuman penjara paling lama 9 bulan. Kedua, dalam perkara dengan jaminan paling lama pasal 224 KUHP pada tentang merupakan terhadap setiap orang untuk kacau banget sih. Untuk memenuhi kewajibannya sebagai saksi atau ahli atau juru bahasa jika diminta oleh pengadilan. Perumusan delik sebagaimana yang terdapat dalam pasal 224 KUHP tersebut dengan delik omisi atau crime by omission, yang berarti seseorang tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang. Perumusan delik yang demikian dalam hukum pidana juga dapat dikatakan sebagai delik formal atau delik yang menitik beratkan pada perbuatan. Isi peraturan hukum berwujud larangan atau bersifat memaksa. Sebagai contoh, dalam hukum pidana adalah ketentuan dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan, barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Ketentuan pasal 362 KUHP pada dasarnya berisi larangan kepada setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan mencuri. Keempat, hukum dalam arti sebagai tata hukum yaitu keseluruhan aturan hukum yang berlaku sekarang atau yang positif berlaku di suatu tempat dan pada suatu waktu. Aturan hukum ini dapat membentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan lain-lain. Sebagai suatu tata hukum, maka ada prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum yang selalu diajukan acuan, yaitu aturan hukum lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Lex superior derogat lege inferior. Aturan hukum yang baru mengalahkan aturan hukum yang lama. Lex posterior derogat lege priori. Dan aturan hukum yang khusus kecuali aturan hukum yang umum. Lex specialis derogat lege generale. Kelima, hukum dalam arti sebagai petugas hukum. Dalam konteks ini lebih banyak merupakan anggapan dari sebagian warga masyarakat yang awam hukum, the man in the street. Mereka menampilkan hukum sebagai hal yang dilihatnya, yaitu petugas penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam sistem hukum yang universal berlaku terdiri dari polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks sistem pidana, keempat aparat penegak hukum tersebut meskipun terpisah secara institusional namun merupakan satu kesatuan dalam penegakan hukum pidana. Tugas polisi sebagai penegak hukum dalam sistem pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan termasuk mengumpulkan bukti. Selanjutnya akan dilakukan tindakan pemanggilan oleh jaksa penuntut umum dan penghentian perkara oleh hakim di pengadilan. Sistem ini akan diakhiri dengan pelaksanaan hukuman hakim di lembaga pemasyarakatan. Tugas sebagai pelaksana eksekusi dalam sistem pidana di Indonesia diserahkan kepada jaksa penuntut umum.
Polisi di Indonesia mempunyai dua kekuasaan, yaitu kekuasaan di bidang pemerintahan dan kekuasaan di bidang hukum. Dari dua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi polisi. Kekuasaan di bidang pemerintahan melahirkan fungsi pelayanan dan formalisasi masyarakat, sedangkan kekuasaan di bidang hukum melahirkan fungsi penegakan hukum. Kejaksaan di Indonesia mempunyai tugas sebagai transmisi umum. Ketika polisi telah selesai melakukan penyelidikan, maka kepolisian akan menyerahkan hasilnya kepada kejaksaan. Selanjutnya, jika kejaksaan menganggap hasil penyelidikan tersebut belum lengkap, maka kejaksaan akan mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada polisi disertai dengan petunjuk untuk melengkapinya. Apabila kejaksaan menganggap hasil penyelidikan tersebut sudah lengkap, maka kejaksaan akan menyusun dakwaan dan mengirimkannya ke pengadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan yang bebas dan mandiri. Hal ini membawa konsekuensi bahwa peradilan di Indonesia haruslah independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam pemeriksaan di pengadilan biasanya dilakukan oleh hakim majelis yang minimal terdiri dari 3 orang, kecuali dalam pemeriksaan pra-peradilan hanya menggunakan hakim tunggal. Pada saat dikeluarkannya putusan pengadilan tingkat pertama atau pada tingkat pengadilan negeri, ternyata terpidana atau jaksa penuntut umum tidak puas dengan putusan tersebut, maka masih dapat dilakukan upaya hukum. Secara garis besar, upaya hukum ini diajukan ke pengadilan tingkat atas, yaitu banding yang diserahkan kepada pengadilan tinggi, dan apabila masih tidak puas, maka dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir pencari keadilan. Berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya, advokat atau pengacara tidak termasuk dalam institusi negara. Dalam rangka menjamin profesionalisme advokat di Indonesia, para advokat ini menghimpunkan diri dalam suatu organisasi profesi yang memiliki kode etik. Meskipun advokat bukanlah institusi negara, namun untuk mendapatkan izin praktik beracara, seorang advokat harus mendapatkan izin dari Mahkamah Agung. Aparat penegak hukum yang terakhir adalah petugas lembaga pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan kepada para pembayaran, sehingga ketika selesai masa hukuman mereka dapat kembali dan diterima oleh masyarakat. Maksudnya apa? Keenam, hukum adalah arti keputusan penguasa. Artinya, hukum merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat, ditetapkan, atau diputuskan oleh pihak penguasa yang berwenang. Ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh penguasa ini secara beragam. Berdasarkan bentuk ketentuan hukum ini kita dapat mengetahui hal yang berwenang membuat ketentuan hukum tersebut. Salah satunya, ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar adalah kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk membentuknya. Ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk undang-undang adalah menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden adalah menjadi kewenangan presiden untuk membentuknya. Bedanya, peraturan pemerintah adalah untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan peraturan presiden ada yang bersifat mengatur dan ada juga yang bersifat menetapkan. Selain dikeluarkan oleh penguasa pusat, ada juga ketentuan-ketentuan hukum daerah yang bentukannya menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat daerah bersama gubernur atau bupati atau wali kota. Ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintahan yang berarti aktivitas dari lembaga administratif atau lembaga eksekutif untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kedelapan, hukum dalam arti sebagai perilaku yang teratur. Dalam hal ini, perilaku individu yang satu terhadap yang lain secara biasa, wajar, dan rasional, yang secara terus-menerus dilakukan pada akhirnya menimbulkan suatu ikatan yang diterima sebagai suatu keharusan. Dalam kondisi yang selalu berulang itu, kita sering menyebutnya sebagai hukum kebiasaan. Kesembilan, hukum dalam arti sebagai jaliran nilai-nilai, yaitu untuk mewujudkan keseimbangan atau keserasian antara pasangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Secara garis besar, hukum memiliki 4 fungsi. Pertama, mendefinisikan hubungan antara anggota-anggota masyarakat. Hukum menegaskan perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Paling tidak, hukum mengatur aktivitas antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Di sini, hukum bertujuan untuk menjaga masyarakat. Kedua, hukum berfungsi menjinakkan kekuasaan yang telanjang dan menunjukkan bagaimana mengatur kekuasaan itu. Artinya, hukum memiliki fungsi perlindungan terhadap individu dari kesewenang-wenangan negara. Berarti negara itu berpotensi untuk sewenang-wenang. Ketiga, hukum berfungsi menyelesaikan persoalan yang timbul baik antara individu maupun antara individu dengan kelompok. Di sini, hukum berfungsi untuk menyelesaikan konflik kepentingan dan memulihkan tatanan kehidupan kembali ke keadaan normal. Keempat, hukum berfungsi melakukan redefinisi hubungan antara individu dan kelompok dalam kondisi kehidupan yang telah berubah. Dengan kata lain, hukum berfungsi melakukan adaptasi.
Hukum juga bersifat dinamis untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. B. Pengertian pidana. Secara sederhana, pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang dengan sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang dimana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus dicantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang. Sanksi pidana berikut yang tegas bila mana perbuatan tersebut dilakukan. Wujud hukuman berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara pelaksanaannya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana yang diancamkan pun beragam secara garis besar, terbagi ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Lebih jelasnya mengenai jenis pidana ini dapat dilihat dalam pasal 10 KUHP. Di banyak negara, hukuman atau pidana mati ini sudah dihapuskan. Ada beberapa alasan mengapa pidana mati dihapuskan. Pertama, pidana mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Kedua, orang yang dijatuhi hukuman mati pada pelaksanaannya menjalankan dua jenis pidana sekaligus, yakni pidana penjara dan pidana mati. Hal ini karena dalam masa hukuman mati, si terpidana mendekam dalam penjara. Ketiga, jika ada kesalahan dalam penjatuhan pidana mati dan jika terpidana sudah dieksekusi, maka tidak mungkin lagi untuk memperbaiki kesalahannya. Adapun negara-negara yang sampai saat ini belum menghapuskan pidana mati, termasuk Indonesia, berargumen pertama, jika tidak ada satu ajaran agama pun yang mengharamkan hukuman mati. Pertama, tidak ada satu ajaran agama pun yang mengharamkan hukuman mati. Masa sih? Katolik? Kristen? Entahlah. Kedua, dalam pidana-pidana, jika kejahatan yang dilakukan mempunyai dampak yang luar biasa dan tidak ada peluang untuk memperbaiki pelaku, maka pidana mati dapat dijatuhkan untuk melenyapkan pelaku. Lenyap. Ketiga, pidana mati berfungsi sebagai pencegahan umum atau pencegahan umum terjadinya kejahatan. Biar kapok. Kapok, kan belum mati. Pidana penjara secara garis besar dibagi menjadi pidana penjara sementara dan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara sementara minimal waktu adalah 1 hari dan maksimal 20 tahun penjara. Pidana penjara seumur hidup berarti seseorang yang jatuh pidana tersebut mendekam dalam penjara sampai meninggal dunia. Pidana kurungan dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dengan kualifikasi pelanggaran. Minimal pidana kurungan adalah 1 hari dan maksimal pidana kurungan adalah 1 tahun. Pidana denda berarti terpidana harus membayar sejumlah uang tertentu. Masalah pidana ini lebih lanjut akan dibahas dalam modul 5 terkait jenis pidana, sistem pemidanaan dan style pemidanaan yang dianut di Indonesia dan perbandingannya dengan beberapa negara. C. Pengertian hukum pidana. Mengenai apa itu hukum dan mengenai apa itu pidana telah diuraikan secara gamblang. Namun pengertian hukum pidana tidak menggabungkan antara pengertian hukum dan pengertian pidana. Secara singkat, Mulyatno memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Mulyatno, tahun 2008, halaman 1. Berdasarkan pengertian tersebut, maka secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material mencakup ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya, sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Menurut penulis, hukum pidana didefinisikan sebagai bagian hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar. Kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Mulyatno maupun penulis,
Pengertian hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana dalam arti luas yang mencakup hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Dalam percakapan sehari-hari, terminologi hukum pidana lebih mengacu pada hukum pidana material. Sementara itu, hukum pidana formil biasanya disebut dengan hukum acara pidana. Dapatlah dikatakan bahwa pengertian hukum pidana dalam arti sempit hanya meliputi pidana hukum material, sementara pengertian hukum pidana dalam arti luas meliputi baik hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Hukum pidana material biasanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan hukum pidana formil mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Perihal dasar hukum, berikut pembagiannya. KUHP dan KUHP akan dibahas lebih lanjut dalam kegiatan belajar 2 dari modul ini. Lalu kita lihat rangkumannya. A. Dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan? Pemahaman hukum. Maksudnya apa sih? Paling tidak ada 9 pengertian hukum yang lazim dan dikenal masyarakat. Ini kayaknya copas nih, males. Tapi copasnya juga kurang bagus. 1. Hukum dalam arti sebagai ilmu pengetahuan atau ilmu hukum yang berarti juga sebagai ilmu kaidah, Normwissenschaft. 2. Hukum dalam arti sebagai disiplin yaitu ajaran hukum mengenai fenomena masyarakat atau ajaran kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan yang hidup dalam masyarakat. 3. Hukum dalam arti sebagai kaidah atau peraturan hidup yang mengatur bagaimana manusia seharusnya berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Hukum dalam arti sebagai tata hukum yaitu keseluruhan aturan hukum yang berlaku sekarang atau yang positif berlaku di suatu tempat pada suatu waktu. 5. Hukum dalam arti sebagai petugas hukum. Dalam konteks ini lebih banyak merupakan anggapan dari sebagian warga masyarakat yang awam hukum, the man in the street. 6. Hukum dalam arti keputusan penguasa. Artinya hukum merupakan keseluruhan ketentuan hukum yang dibuat, ditetapkan atau diputuskan oleh pihak yang berwenang. Nomor hukum dalam arti proses pemerintahan yang nomor telepon 7. Hukum dalam arti proses pemerintahan yang berarti aktivitas dari lembaga administratif atau lembaga eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. 8. Hukum dalam arti sebagai perilaku yang teratur. Dalam hal ini perilaku individu yang satu terhadap yang lain secara biasa, wajar dan rasional yang secara terus-menerus dilakukan dan pada akhirnya menimbulkan suatu ikatan yang diterima sebagai suatu keharusan. 9. Hukum dalam arti sebagai jalinan nilai-nilai yaitu untuk mewujudkan keseimbangan atau keserasian antara pasangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. B. Fungsi hukum mendefinisikan hubungan antara anggota-anggota masyarakat. 2. Menjinakkan kekuasaan yang telanjang dan menunjukkan bagaimana mengatur kekuasaan. 3. Menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul baik antara individu maupun antara individu dengan kelompok. 4. Melakukan definisi hubungan antara individu dan kelompok dalam kondisi kehidupan yang telah berubah. C. Pengertian pidana. Secara sederhana, pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang dengan sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut ketentuan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. D. Pengertian hukum pidana. Mulyatno memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memuat dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi. Sekian dan terima kasih.